Halo teman, pecinta catur. Kembali lagi tarigan catur channel. Ajang Astana Women Grand Prix 2022 telah berakhir, di mana Grandmaster Katerina Lagno berhasil keluar sebagai juara. Namun, kali ini admin Tegan Catur tidak mengulas permainan dari Grandmaster Katerina Lagno, melainkan akan mengulas salah satu pertarungan dari Grandmaster Zansaya Abdul Malik yang berhasil finish di posisi 5 besar dari 12 peserta yang berpartisipasi di dalam turnamen tersebut. Dan Grandmaster Zansaya Abdul Malik berhasil finish di posisi 5 besar setelah berhasil mengalahkan International Master Alina Kaslinskaya pada round terakhir atau pada round ke-11. Di sini Grandmaster Zansaya Abdul Malik yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E6 oleh International Master Alina. Tentu saja masuk ke dalam pembukaan pertahanan Prancis. Pion D4 dan pion D5. Kuda C3 masuk dalam variasi Paulsen dan kuda F6 berubah bentuk lagi jadi variasi klasik tetap di dalam pembukaan pertahanan Prancis. Pion ancam kuda, kuda mundur ke D7 dan pion F4. Pion C5 dan kuda F3. Kuda C6, gajah E3, pion pukul pion dan kuda pukul pion di D4. Menteri B6, menteri D2, menteri pukul pion dan benteng ancam menteri. Menteri mundur ke A3 dan gajah B5. Kuda pukul kuda, lalu gajah pukul kuda di D4. Pion ancam gajah, gajah pukul kuda skak, dan gajah pukul gajah. Benteng ancam menteri, menteri mundur ke E7, dan benteng pukul pion di B7. Benteng C8 dan pion G3. Benteng C4 dan raja E2. Di sini Grandmaster Zansaya Abdul Malik memutuskan untuk tidak rokade. Tapi memang sudah dapat diperkirakan kalau putih tidak akan rokade karena pada langkah sebelumnya melakukan langkah pion G3. Tentu saja ini membuat struktur pion putih sangat solid mulai dari petak E5, F4, G3, dan H2 itu membentuk pertahanan yang sangat solid dengan pion. Menteri mundur ke D8 dan benteng B1, gajah E7, benteng ancam menteri, dan gajah menutup ancaman terhadap menteri. Kuda mundur ke D1, rokade pendek oleh hitam, dan kuda ancam benteng. Benteng berpindah ke A4 dan pion C3. Menteri C7 dan raja F3. Gajah D7, benteng ancam menteri, dan menteri mundur ke D8. Benteng B6 dan gajah B5. Pion H4, dan agar pion putih tidak semakin maju, maka hitam memutuskan untuk membatasinya dengan langkah pion H5. Yang sayangnya, menurut analisa komputer ini bukan langkah yang akurat, adalah sebuah langkah kesalahan yang membuat Grandmaster Zansaya Abdul Malik unggul secara posisi lumayan telak dengan plus 2,3. Benteng A7 dan benteng E8. Benteng B7 ancam gajah 2 kali sehingga gajah mundur ke F8. Di sini analisa komputer menyebutkan langkah benteng pukul pion adalah langkah terbaik, tapi putih lebih memilih menunda. Putih lebih memilih langkah
gajah ancam menteri. Menteri C8 benteng ancam menteri. Menteri B8 dan gajah mundur ke D4. Menteri D8 dan menteri C2. Benteng E7 ajak adu benteng yang diterima oleh putih. Benteng pukul benteng, gajah pukul benteng, dan pion F5. Selanjutnya IM Alina melakukan langkah blunder dengan gajah C6 yang kini membuat situasinya berbalik, di mana Grandmaster Zanzaya Abdul Malik keunggulannya semakin besar jadi plus 7,1. Sebelum langkah blunder ini situasi imbang menurut analisa komputer plus minus 0. Tapi setelah langkah ini maka berubah 180 derajat. Pion pukul pion dan pion pukul pion di E6. Menteri G6 sudah mulai masuk ya, menteri putih sangat berbahaya bagi pertahanan hitam. Lalu menteri skak dan hebatnya lagi di sini putih memutuskan melakukan langkah kombinasi dengan kuda ke petak F5. Mungkin sebagian teman-teman pecinta catur agak bingung ya, apa maksud dari langkah ini? Namun kita akan coba dalami lewat langkah-langkah berikutnya dari kedua pemain. Di sini hitam menerima ya, menteri pukul kuda skak, menteri pukul menteri, pion pukul menteri, dan benteng pukul gajah. Jadi di sini hanya sekedar pertukaran perwira, tapi kita lihat di sini putih punya 5 pion, hitam juga punya 5 pion. Berarti situasinya secara materi seimbang. Tapi secara posisi putih unggul jauh plus 7,4. Mungkin karena pion-pion putih sudah berada dalam posisi siap untuk maju. Raja pindah ke petak F8 dan benteng ancam gajah. Gajah B5 dan pion E6. Benteng pukul pion di A2, gajah pukul pion skak, dan raja G8. Raja F4, benteng E2 ancam pion, dan gajah E5. Raja F8, raja pukul pion, dan benteng skak. Gajah menutup ancaman skak, dan raja E8. Raja F6, lalu raja ke D8. Pion skak, dan tepat setelah putih melakukan ini, IM Alina Kaslinskaya memutuskan untuk menyerah. Karena apapun langkah dari hitam, 2 langkah lagi putih akan mendapatkan skakmat. Dimulai dengan setelah raja hitam berpindah ke petak E8, maka ada benteng skak. Raja pindah ke D7 dan setelah pion promosi jadi menteri, maka ini adalah skakmat. Karena raja hitam tidak bisa pindah ke petak D6 akibat ada gajah putih yang ada di F4 menjaga petak diagonal B8 hingga H2. Oke, menurut admin Tergan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.